Saya mau mencari kipas ya, kipas atau entres yang bagus. Jadi yang saya ambil tuh bukan tunas ya, tapi kipas, jenis kipasnya ya teman-teman. Karena yang mau saya stek itu stek kipas ya, bukan stek tunas. Jadi ini ranting ya, tapi jenisnya dia itu kipas raja. Kipas raja ini jenisnya Arsada ya teman-teman, karena saya membudidayakan kopi Arsada ini. Nah ini yang saya mau ambil ya teman-teman, jenis entresnya ini seperti ini. Ini kipas raja ya namanya ya, kipas raja teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 mata teman-teman, ada 4 mata ya. Jadi ini nggak bisa dipakai semua ya teman-teman, karena kemudian juga nggak bisa, ketuaan juga nggak bisa. Jadi diambil yang sedang aja nanti ya teman-teman. Yuk ikuti terus teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Kita potong daunnya dulu teman-teman. Seperti ini ya. Ini entres raja ya teman-teman. Jenis kopinya Arsada. Nah, jadi ini kan ada 1, 2, 3, 4 mata ya teman-teman. Ada 4 mata. Jadi kalau yang bawah ini udah nggak bagus teman-teman ya. Jadi ini kita potong. Ini dibuang ya teman-teman. Jadi kita ambil 3 mata aja. Ini juga masih kemudahan tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Nah jadi kita potong per mata ya teman-teman. Ini kira-kira 4 cm ya teman-teman. Sini ujung sampai bawah ini 4 cm panjangnya. Semua ya teman-teman. Nah ini 4 cm ya teman-teman. Ini 4 cm semua. Nah caranya gimana teman-teman? Caranya kita potong miring ya. Miring ini kemiringannya hampir 100 derajat ya teman-teman. Kemiringannya 100 derajat. Nah jadi seperti ini teman-teman, miring ya, posisi miring. Nah pisaunya ini harus stainless ya teman-teman. Pisaunya harus stainless, karena kalau berkarat itu sangat berpengaruh sekali. Seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman coba di rumah ya. Nah ini lanjut ke tunas batang ya teman-teman. Ke tunas batang. Nah oke teman-teman, jadi ini yang dipakai tunas ya, tunas ini umurnya udah 3 bulan ya teman-teman. Jadi ketinggiannya itu kita memakai 1 meter aja ya dari permukaan tanah teman-teman. Jadi nanti kalau udah berbuah nggak susah ngambil kopinya. Nah jadi dipotong gini teman-teman ya. Kalau saya lebih ke cenderung pakai pisau ya teman-teman, motongnya nggak pakai gunting. Nah jadi gini teman-teman ya, kalau udah dipotong kita belah kulitnya teman-teman. Kulitnya seperti ini ya. Nah oke teman-teman, jadi ini yang sudah dipotong ya teman-teman. Ini lokal ya, saya pakai lokal ini, jenis kopi lokal. Tapi saya melihara tunas dari batang ya. Ini saya
tingginya ini 1 meter aja ya teman-teman. Nah jadi yang sudah dipotong tadi, tunas yang sudah dipotong ini kira-kira 10 cm ya teman-teman. Dari pangkal batang ini 10 cm. Jadi ini yang sudah saya belah tadi kulitnya teman-teman. Ini kulitnya udah saya belah tadi teman-teman ya. Jadi ini kipas ranting, ini ranting kipas ya. Ini 1 mata ya teman-teman. Ini dimasukkan teman-teman ya. Dimasukkan. Nah, dimasukkan seperti ini teman-teman ya. Tapi gini teman-teman ya, kalau saya itu cenderung ke yang kemiring ya. Jadi motong entresnya itu, motong tunas itu kalau saya lebih banyak miring ya teman-teman. Miring ya. Jadi yang kita pasang mata steknya itu bagian yang miring. Nah seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Terus selanjutnya dibungkus ya teman-teman. Bungkus pakai plastik ukuran 4x8 transparan ya, transparan. Jadi fungsinya apa teman-teman dibungkus? Nah dibungkus itu supaya menjaga kelembapan ya teman-teman, supaya dia itu enggak kemasukan air. Kalau enggak dibungkus itu dia kena air pasti akan mati ya teman-teman. Kalau dibungkus itu kan lembab dia teman-teman ya. Gini teman-teman ya. Loh kenapa nggak diikat dalamnya? Nah kalau saya tekniknya itu nggak diikat teman-teman. Dalam itu nggak saya ikat. Jadi yang diikat itu luar plastiknya teman-teman ya. Jadi luar plastiknya. Nih saya pakai tali karung ya teman-teman. Karena lebih efisien. Nah gimana caranya? Caranya saya ikat gini ya teman-teman. Nah caranya gini teman-teman ya, diikat ya. Diikat. Tapi ngikatnya itu nggak perlu terlalu kuat ya teman-teman. Kalau terlalu kuat nanti kulit yang ada kambiumnya itu terjadi pembusukan, jadi nggak efektif ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini ya hasilnya ya, hasil stek tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba di rumah. Ini jenis arsada ya teman-teman. Nah ini batangnya ya, batang yang saya stek buat induknya itu jenis lokal ya teman-teman, jenis lokal. Jadi ini saya stek pakai jenis kopi arsada tapi kipas ya. Nah itu ini lokal semua teman-teman ya. Ini umuran 2 tahun ya teman-teman. Ini udah saya pelihara semua tunasnya, nanti di stek ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini yang sudah jadi stek ya, udah jadi stek kan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini umurnya udah 1 tahun ya teman-teman, udah belajar buah. Ini arsada juga teman-teman ya. Ini batangnya seperti ini jadinya teman-teman. Tuh, arsada semua ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya ya.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya petani kopi ya, dimanapun Anda berada. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan contoh buat teman-teman yang ingin mulai bertani kopi ya, karena bertani kopi sangat menguntungkan sekali teman-teman. Banyak pegawai negeri sekarang beralih fungsi ya, usaha bertani kopi karena hasilnya sangat lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Mungkin di video berikutnya saya akan memberikan inspirasi lagi tentang perkebunan kopi. Selalu dukung terus channel ini, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.